Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yolanda, NIM 19026083, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah preservasi dan konservasi. Baiklah, materi yang pertama tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Pertama, peta. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, dan bahasa. Peta digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Macam-macam jenis peta yaitu peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi, dan lainnya. Pelestarian koleksi peta merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang petugas perpustakaan maupun oleh petugas bagian pelestarian. Kedua, slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran penelitian. Slide tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Untuk itu membaca slide harus menggunakan alat yang disebut proyektor. Macam-macam slide yaitu latent slide, slide 2x2, slide dengan suara, dan proyektor untuk slide. Yang ketiga ada fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Sedangkan tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna maupun darah hewan. Dapat digunakan sebagai tinta. Macam-macam tinta yaitu tinta tulis, tinta cetak, dan ballpoint. Materi selanjutnya itu tentang perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Yang pertama yaitu menambal. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Yang kedua, menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan diperkuat dengan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Yang ketiga, penjilidan. Penjilidan adalah satu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu serta dilapisi oleh cover. Yang keempat, penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan pemilihan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Bahan pustaka yang perlu disiangi yaitu bahan pustaka yang isinya tidak relevan lagi, sudah usang, isinya tidak lengkap, bahan pustaka yang sudah ada edisi terbarunya, dan bahan pustaka yang fisiknya sudah sangat rusak. Yang kelima, stop up name. Stop up name merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki, stop up name adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat milik perpustakaan. Materi selanjutnya yaitu tentang pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Pertama, pengertian penjilidan. Penjilidan merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Bahan pustaka yang rusak seperti isi buku, lem, atau jahitan yang lepas, sampul yang sudah rusak dapat diperbaiki dengan mereparasi atau menjilid kembali. Penjilidan kembali dimaksud untuk mempertahankan bentuk fisik sekaligus mempertahankan kandungan informasi di dalamnya. Yang kedua, tujuan penjilidan. Yang pertama, mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Yang kedua, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya. Yang ketiga, memudahkan penggunaan bahan pustaka. Yang ketiga, menyiapkan penjilidan. Yang pertama, penghimpunan. Penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki, kemudian membentuk kuras atau karton. Jika bahan pustaka berupa lembaran lepas, maka perhatikan panjang dan lebar bahan pustaka, letakkan pada bagian kiri sehingga kalau dijilid menjadi lebih mudah. Yang kedua, penggabungan. Penggabungan merupakan menyatukan secara erat dan padu pada suatu lembaran menjadi cutter. Kemudian cutter-cutter itu digabungkan menjadi buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan jahitan benang atau kawat. Lembaran-lembaran lepas yang cukup banyak digabung dengan cara pengeleman di punggung. Yang keempat, bahan atau sarana penjilidan. Yang pertama, kertas. Yang kedua, peralatan penjilidan atau mesin-mesin seperti mesin potong semi otomatis, mesin potong manual, alat potong board atau kacip, mesin board atau pembuat lubang, pres buku atau korat. Peralatan penunjang penjilidan lainnya yaitu jarum jahit dengan panjang jarum 7-9 cm, pisau potong atau cutter, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, kuas, palu, gergaji, pelubang atau pusut, dan terakhir lem.
Jenis-jenis penjilidan. Yang pertama, jilid hardcover. Merupakan jilidan yang covernya dibuat dari bahan kardus khusus, jadi terkesan kaku dan tebal sehingga lebih awet. Selanjutnya, jilid softcover, yaitu jenis jilidan yang covernya ringan dan tipis, kertas cover yang delaminating. Selanjutnya, jilid kaye. Cocok untuk jumlah halaman sedikit, contoh majalah dan buku tulis. Selanjutnya, jilid dengan tanda, yaitu memperhatikan tanda pada bahan pustaka yang akan dijilid. Dokumen dibagi dalam kuras-kuras. Selanjutnya, jilid lem punggung. Biasa digunakan untuk buku novel atau buku ajar. Kelemahan jilid ini adalah buku tidak bisa dibuka rata. Selanjutnya, jilid spiral. Jilid spiral jarang ditemukan pada koleksi bahan pustaka. Biasa digunakan untuk buku tulis dan dokumen-dokumen khusus seperti laporan tahunan dan laporan akreditasi. Jilid spiral ada dua macam, yaitu spiral plastik dan spiral kawat. Selanjutnya, jilid lakban, yaitu biasa digunakan untuk makalah, laporan, diktat, dan lain sebagainya. Kelemahan jilid lakban adalah bahan pustaka tidak dapat dibuka rata, sukar difotokopi. Materi selanjutnya yaitu tentang cara menjilid buku. Yang pertama, jahit. Proses jahit ini sederhana. Pertama, kita harus tumpukan halaman dan lipat tulang belakang. Pada tulang belakang menembus 3 lubang dengan jarum jahit. Lubang-lubang harus setengah inci dari atas, inci setengah dari bawah, dan dekat dengan titik tengah. Untuk membuat menusuk kertas lebih mudah, Anda dapat menempatkan gapus di ujung jarum sehingga tidak melukai tangan. Jahit dari lubang tengah ke atas, lalu ke bawah, dan kembali ke tengah menggunakan benang 3 kali tinggi buku. Teknik menjahit ada 3, yaitu yang pertama span, yang kedua stitching, yang ketiga needle variasi. Selanjutnya, menjilid dengan pita. Menjilid dengan pita merupakan teknik mengikat dekoratif. Untuk metode ini, halaman tidak harus dilipat dan harus ukuran penuh halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Selanjutnya, menjilid dengan staples. Untuk menjilid sebuah buku tipis, cara menjilid dengan staples merupakan cara termudah untuk mengikat. Dan selanjutnya, professional binding, yaitu beberapa pengikat buku profesional masih mengikat buku dengan tangan. Materi selanjutnya yaitu tentang pelestarian nilai informasi. Pelestarian nilai informasi bahan pustaka perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen, yaitu ke bentuk mikro atau mikrofilm. Selain itu dengan teknologi video, sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi. Yang pertama, mikrofilm. Mikrofilm atau mikrofotografi ialah untuk berbagi ke bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Film yang digunakan terdapat berbagai ukuran. Salah satu keunggulan dari teknik mikrofilm adalah banyak informasi yang dapat disimpan dalam ruang kecil. Salah satu tujuan paling utama dalam perekaman mikrofilm adalah untuk melestarikan dokumen langka, menjaganya dari kerugian dan kehancuran, dan karena kualitas fisik dokumen yang menurun. Alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan: yang pertama, melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah. Yang kedua, menyelamatkan koleksi yang sudah rusak. Yang ketiga, melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka, serta mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk, menghemat uang dalam pengiriman, mengurangi kerusakan, dan menggantikan interlibrary loan. CD-ROM, Compact Disc Read Only Memory, merupakan sebuah perangkat keras pada komputer yang berbentuk balok yang berfungsi untuk membaca dan menyimpan data. Data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke komputer. Untuk menelusuri informasi dalam CD-ROM perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer mengakses informasi dalam CD-ROM tersebut. Jenis-jenis dari piringan atau media optik yaitu yang pertama, optical read-only memories, yaitu piringan di mana informasi hanya dapat direkam sekali. Yang kedua, read-one read-many memory, dan yang ketiga, erasable memory, misalnya CD-EPROM. Selanjutnya, alasan teknologi CD-ROM sangat diminati, yaitu merupakan sarana penyimpanan berkapasitas tinggi. Beberapa jenis dari teknologi ini tidak mahal, beberapa jenis dari teknologi ini juga tahan lama, tahan terhadap gangguan-gangguan yang disebabkan oleh elektromagnetik. Selanjutnya, kebanyakan portable, mudah dihubungkan. Keunggulan CD-ROM: yang pertama, memiliki daya tampung besar. Yang kedua, memudahkan penelusuran literatur. Yang ketiga, memudahkan pembuatan katalog. Yang keempat, tidak menggeser kedudukan pustakawan. Yang kelima, membantu pustakawan. Dan terakhir, mempercepat penerbitan di Indonesia.
pelestarian CD-ROM, yaitu memperhatikan sifat dan watak personal komputer. Disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol. Hindari adanya virus pada personal komputer. Jaga temperatur ruang dingin standar. Kelembapan berkisar antara 40-60%. Tempelkan disket pada tempat yang terlindung dari sinar matahari dan sumber panas lain. Materi selanjutnya yaitu tentang prosedur alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting, serta membantu proses pencarian dokumen dengan lebih cepat dikarenakan kemampuan sistem dalam mengelola data arsip dengan lebih cepat dan efisien. Keuntungan atau manfaat yang didapatkan dalam proses alih media arsip antara lain adalah meningkatkan efisiensi organisasi dan berbagai hal lainnya, termasuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, bisnis proses, dan menekan biaya. Alasan alih media. Informasi adalah sebuah kunci dari aset dan nilai suatu instansi maupun masyarakat pribadi. Untuk itu perlu adanya pengelolaan dengan baik dan benar untuk menjamin ketersediaan informasi. Salah satu cara yaitu manajemen arsip elektronik. Manajemen arsip elektronik akan membuat organisasi atau instansi selalu mengikuti perkembangan zaman dan mengembangkan inovasi. Akan memudahkan organisasi dalam mengimplementasikan perubahan yang terjadi, baik itu aturan pemerintah, kebijakan organisasi, dan lainnya yang berkaitan dengan proses pengelolaan manajemen arsip elektronik. Selanjutnya, tujuan alih media, yaitu melestarikan nilai informasi bahan pustaka langka, menambah jenis koleksi perpustakaan, serta memudahkan diseminasi perpustakaan. Keuntungan alih media. Yang pertama, meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Selanjutnya, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi, memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit atau organisasi, dan memudahkan dalam penggunaan kembali informasi arsip oleh unit atau organisasi lain, menekan biaya dan memberikan kemampuan untuk menyediakan informasi secara akurat, cepat, dan transparan sesuai permintaan pemegang kewenangan maupun kebutuhan suatu regulasi. Selanjutnya, mempunyai persiapan akan bisnis dan risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan keberlangsungan bisnis. Selanjutnya, penekanan biaya karena berkurangnya penciptaan, penyimpanan temu kembali, dan pengelolaan atas media kertas. Selanjutnya, prosedur alih media. Pertama, koleksi buku. Koleksi buku yang dilengkapi artikel lengkap, terutama jenis proceeding, laporan, pedoman teknis, atau rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerja. Yang kedua, majalah. Majalah atau jurnal adalah bahan pustaka yang terbit secara periodik dengan judul yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama dan terus-menerus. Selanjutnya, teknologi tepat guna. Koleksi yang dimasukkan kepada teknologi tepat guna berasal dari Liptan, leaflet, poster, dan sejenisnya. Dan selanjutnya, standar penamaan file. Penamaan file dimaksudkan untuk memperoleh susunan nama file hasil scan. Kita harus membedakan pengelolaan atau penyimpanan file hasil scan dengan penamaan file hasil scan. Hal tersebut dimaksudkan agar apabila file PDF tersebut dipindahkan ke posisi yang seharusnya di bawah database-nya masing-masing, maka kita tidak perlu lagi mengubah susunan nama file tersebut setelah di-linkkan ke database-nya. Untuk penyimpanan hasil scan akan lebih mudah apabila kita kelompokkan penyimpanannya berdasarkan jenis database-nya. Materi selanjutnya yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Menurut Soitma dalam tutulan dari tahun 2019 menjelaskan bahwa perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik. Jadi perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara sebaik mungkin dan siap dipakai. Menurut Departemen Pendidikan tahun 2004 di dalam Cahyani tahun 2015, tujuan dari perawatan bahan pustaka yaitu mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai, disimpan, dan melestarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat.
Penyiangan bahan pustaka. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Sedangkan penyiangan koleksi merupakan kegiatan pemindahan atau penarikan atau pengeluaran bahan pustaka yang kurang atau sudah tidak dimanfaatkan oleh pengguna ke gudang atau tempat penyimpanan. Menurut Kendretno tahun 2010, tujuan dilakukan penyiangan yaitu menyelamatkan nilai informasi di suatu dokumen, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat, mempercepat proses temu kembali agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, dan up-to-date, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Manfaat dari penyiangan bahan pustaka menurut Putra Aidil tahun 2019 antara lain yaitu pertama, bahan pustaka yang ada dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna baik dari segi usia, isi maupun fisiknya. Yang kedua, mengurangi kepadatan koleksi sehingga ruangan yang tersedia benar-benar diisi untuk koleksi yang sering digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, bahan pustaka hasil penyiangan dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain yang memerlukan. Selanjutnya, fungsi penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, menghemat tempat, yang kedua, menghemat waktu, yang ketiga, membuat koleksi lebih menarik, yang keempat, meningkatkan reputasi perpustakaan, yang kelima, mengetahui kebutuhan koleksi, yang keenam, mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Kriteria penyiangan bahan pustaka. Menurut Slot dalam Putra Aidil tahun 2019 bahwa kriteria-kriteria tersebut berdasarkan penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi, penyiangan berdasarkan volume berlebihan atau duplikat, penyiangan berdasarkan konten miskin, penyiangan berdasarkan bahasa, penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi, lalu penyiangan berdasarkan usia koleksi, penyiangan berdasarkan kelas khusus dengan usia tertentu untuk disiangi, penyiangan berdasarkan kaya khusus untuk majalah dan serial, penyiangan berdasarkan pola penggunaan sarana dan prosedur penyiangan bahan pustaka. Selanjutnya, sarana yang diperlukan dalam penyiangan menurut Putra Aidil tahun 2019 yaitu pertama, katalog perpustakaan, yang kedua, kartu register dan daftar buku, yang ketiga, sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Selanjutnya, prosedur dalam penyiangan bahan pustaka menurut Putra Aidil tahun 2019. Yaitu yang pertama, pustakawan mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu dikeluarkan dari koleksi berdasarkan pedoman penyiangan. Yang kedua, pustakawan mendata calon bahan pustaka yang akan dilakukan penyiangan. Yang ketiga, apabila memungkinkan, sertakan data pemanfaatan buku. Yang keempat, pustakawan membuat daftar dari bahan pustaka yang mungkin sudah waktunya dikeluarkan dari koleksi. Selanjutnya, buku yang dikeluarkan dari koleksi, kartu bukunya dikeluarkan dari kantong buku yang bersangkutan. Kartu katalognya ditarik dari laci atau jajaran katalog dan menghapus data dari pangkalan data. Buku-buku tersebut dicap, dikeluarkan dari koleksi perpustakaan. Apabila bahan pustaka tersebut masih dipakai orang lain, dapat disisihkan untuk bahan penukaran atau hadiah. Dan selanjutnya, apabila pustakawan ragu bahwa buku itu mungkin masih bisa dicari, disusun, dan di gudang atau di dalam gudang terdahulu. Apabila dalam beberapa tahun buku itu tidak ada yang membutuhkan lagi, maka buku itu dapat dikeluarkan dari gudang perpustakaan. Kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Berdasarkan Winoto dalam Suryanti Sri tahun 2017, terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan penyiangan. Yaitu yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki, seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. Yang kedua, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Terlepas dari status bahan pustaka dan relevansinya dengan tujuan perpustakaan, jumlah koleksi dianggap sebagai kehebatan atau kelebihan dari perpustakaan. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Yang keempat, masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah, karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu lama dan terlihat sangat rumit.